yang saya bagikan. Apa itu etika penelitian? Dari pelacakan literatur mengenai etika penelitian, karya Hope dalam Pick et al. Tahun 2004, halaman 334 sampai 337, berjudul Research Ethics and Qualitative Research, dianggap paling komprehensif. Menurutnya, etika penelitian sebagai suatu seperangkat aturan dan prinsip-prinsip etik yang disepakati bersama, menyangkut hubungan antara peneliti di satu sisi dan semua yang terlibat dalam penelitian atau partisipan penelitian penelitian atau partisipan penelitian di sisi yang lain. Akan mohon izin mengganti namanya dulu, ini belum diedit. Ya. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf barusan. Selanjutnya yaitu ada tentang istilah istilah dari kata etika penelitian. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Etimologis yaitu dari bahasa Inggris, kebiasaan dan peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks filsafat, memiliki makna refleksi filsafati atas moralitas masyarakat, sehingga etika disebut pula sebagai filsafat moral. Sedangkan etika itu arti dari etika itu sendiri yaitu membantu manusia untuk melihat secara kritis moralitas yang dihayati masyarakat. Membantu kita untuk merumuskan pedoman etis yang lebih memadai dan norma-norma baru yang dibutuhkan karena adanya perubahan yang dinamis dalam tatanan kehidupan masyarakat. Dalam ranah penelitian, lebih menunjuk pada prinsip-prinsip etis yang diterapkan dalam kegiatan penelitian. Etika dalam penelitian yaitu ada kejujuran, ada objektivitas, integritas, ketelitian, dan ketepatan. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dalam etika penelitian. Satu, menghormati atau menghargai subjek atau respect for person. Yang kedua, manfaat dan tidak membahayakan atau beneficence and non-maleficence. Yang terakhir yaitu keadilan atau justice. Aspek-aspek dalam penelitian selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kita yaitu Sarah Mutiara. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu ada aspek-aspek dalam etika penelitian. Sebagai penulis, hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menulis penelitian? Yang pertama itu sikap ilmiah peneliti, tanggung jawab peneliti, kode etik penelitian, kode etik penulis, etika dalam berperilaku, etika dalam persiapan penelitian, etika dalam pengumpulan, etika dalam pengelolaan data, etika dalam penulisan, etika dalam publikasi,
isu-isu dalam etika penelitian. Aspek-aspek dalam etika penelitian, perlindungan subjek penelitian. Aspek yang diatur material, fisik, dan psikologis, yaitu menghormati harkat dan martabat subjek penelitian, privasi dan kerahasiaan atau anonimitas, persetujuan, dan yang terakhir itu menghindari kerugian. Adapun penjelasan dari persetujuan setelah penjelasannya itu adalah proses di mana seorang subjek penelitian secara sukarela memberikan atau menyatakan keinginannya untuk berpartisipasi dalam penelitian. SP merupakan tanggung jawab peneliti diatur dalam SK Menkes 1333 garis miring 2002. Tujuan PSP titik 21 menjamin bahwa penelitian akan dilaksanakan secara etis. 2. Melindungi hak subjek penelitian karena data yang diberikan merupakan rahasia subjek atau privasi. Dan 3. Proses komunikasi dan edukasi antara peneliti dan subjek penelitian. Aspek-aspek yang perlu dicantumkan dalam informed consent. Yang pertama yaitu kesediaan subjek. Yang kedua, penjelasan tentang pernyataan. Yang ketiga, pernyataan tentang berapa lama subjek penelitian perlu berpartisipasi. Yang keempat, gambaran tentang apa yang akan dilakukan terhadap subjek penelitian. 5. Gambaran mengenai resiko dan rasa tidak enak yang mungkin dialami subjek. 6. Gambaran tentang keuntungan atau ganti rugi bagi subjek. 7. Informasi mengenai penghambatan atau alternatif lain yang akan diberikan kepada subjek. 8. Gambaran terjaminnya rahasia biodata dan hasil pemeriksaan medis subjek. 9. Penjelasan mengenai pengobatan medis dan ganti rugi yang akan diberikan kepada subjek. 10. Nama jelas, alamat, dan nomor telepon yang lengkap kepada siapa calon subjek yang dapat menanyakan masalah kesehatan yang mungkin muncul. Yang 11, pengertian partisipasi dalam penelitian haruslah sukarela. Yang 12, yaitu jumlah subjek penelitian yang akan turut serta dan lokasi penelitian. Dan yang terakhir, yaitu subjek akan diberitahukan jika terjadi problem yang membahayakan subjek. Ya, baik. Mungkin materi yang kami sampaikan sekian. Selanjutnya, kami buka sesi tanya-jawab. Dipersilakan jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Yang nanya guys. Aku nanya. Boleh bisa ada yang mau bertanya? Jangan heula pertanyaan.
Dipersilakan jika ada yang ingin menambahkan, kami persilakan. Mungkin cukup ya, tidak ada yang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya pada masalah apakah alasan etika penelitian itu penting dalam kita praktek untuk penelitian itu alasannya kenapa ya? Bisa disebutkan etika penelitian itu penting. Bisa diulangi pertanyaannya? Maaf, barusan kurang jelas. Alasan etika penelitian itu sangat penting untuk dalam kita melaksanakan penelitian. Coba pemateri bagaimana itu alasannya dan bisa disebut penting. Mungkin dapat ketangkap. Jam 16.20. Setengah 5 jam. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari saudara Sismit. Ini coba slide-nya jangan sampai begini ya. Kayaknya jadi jangan nggak boleh bertanya kalau ada begini mah tuh. Jangan dibiasakan membatasi gitu loh. Ya. Maaf, sekali lagi saya izin menjawab saudara Sismit. Alasan etika penelitian ini penting dalam praktek penelitian itu karena etika itu berkaitan pada peneliti dan subjeknya. Karena peneliti membutuhkan segala sesuatu informasi yang berkaitan dengan penelitiannya yang dimiliki oleh si subjek penelitian atau narasumbernya. Jelas, kita harus memiliki etika yang sangat bagus untuk untuk memaksimalkan penelitian kita agar kita sendiri dapat dengan lancar melakukan penelitian terhadap subjek,
juga subjek juga nyaman ketika dimintai tolong oleh kita gitu, diminta menjadi subjek penelitian kita. Itu. Oh, jadi alasannya untuk bersosialisasi begitu. Untuk antar peneliti dan subjek penelitian gitu. Maaf, Sis Muhid, suaranya putus-putus. Jadi alasan itu dianggap anggota penelitian penting itu untuk berkomunikasi dengan subjek penelitian gitu. Ya, itu etika ini untuk etika ini dipakai untuk kita berkomunikasi dengan subjek penelitian. Karena kita sebagai peneliti memiliki prinsip-prinsip dalam apa? Dalam melakukan penelitian terhadap subjek. Misal menghormati atau menghargai subjek itu harus hal ini juga kita juga sebagai peneliti harus menjaga privasi subjek itu sendiri, karena mungkin hal-hal yang subjek bagikan kepada kita sebagai informasi untuk penelitian kita itu pasti bersifat privasi gitu, enggak semua orang bisa tahu atau gimana. Apa lu? Pada pemateri izin bertanya. Ya, dipersilakan. Mengenai apa saja sih langkah-langkah seorang peneliti, langkah-langkah yang harus diambil oleh seorang peneliti untuk memastikan bahwasannya perlindungan privasi dan kerahasiaan data itu, data subjek penelitian itu terjaga gitu. Maaf, Rapi, bisa diulangi ini? Perkuliahannya ketinggalan. Langkah-langkah seorang peneliti gini, apa saja, bagaimana langkah-langkah seorang peneliti menjaga privasi dan data objek penelitian. Kumaha, jelas tuh? Jelas. Sebentar.
Untuk perlindungan subjek penelitian, eh, cara untuk menjaga ke privasi subjek itu mungkin ada beberapa cara, yaitu pertama, peneliti peneliti harus berusaha agar intervensi ke dalam privasi subjek penelitian tidak terjadi atau setidaknya terjaga pada tingkat seminimal mungkin untuk memenuhi tujuan penelitian. Peneliti harus menjamin Kedua, peneliti harus menjamin semua persyaratan atau ketentuan tentang perlindungan data subjek atau partisipan penelitian. Ketiga, itu kerahasiaan dan anonimitas merupakan prinsip penting dalam menangani data dari subjek atau partisipan penelitian. Istilah rahasia berkenaan dengan identitas partisipan yang biasanya perlu dirahasiakan, sedangkan istilah anonim berkaitan dengan informasi yang akan dipublikasikan. Kerahasiaan atau anonimitas pribadi yang berkaitan dengan subjek atau partisipan penelitian, termasuk data atau data sampel jaringan yang biologis, harus dilindungi. Bila identitas subjek atau partisipan penelitian perlu dipertahankan agar sesuai dengan data, maka perlu ditulis secara tersamar atau biasanya ditulis dalam bentuk sandi, dan sandi rahasia ini disimpan secara terpisah dan aman. Jelas sebelum melakukan penelitian juga kita sebagai peneliti harus sudah mendapatkan persetujuan dari subjek atau partisipan penelitian kita sendiri. Tidak ada unsur paksaan, dan itu si subjek peneliti juga secara ikut berpartisipasi dalam penelitian kita juga secara sukarela. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ayo atuh ini teh gimana? Jempling baik. Ini yang hadir hanya ada 10, 9. Yang presentasi Kang ini satu akun bertiga. Mungkin ada yang mau menambahkan atas jawaban saya kurang memuaskan. Cukup. Mungkin jika tidak ada yang mau bertanya atau menambahkan lagi, kita akan tutup dan akan dilanjutkan karena hari ini pemateri seperti yang akan sampaikan pada pertemuan kemarin, hari ini pematerinya dilakukan secara 2 kelompok, kelompok 8 dan kelompok 9. Maka sepertinya kita lanjutkan ke pembahasan kelompok 9 saja. Untuk kesimpulan dari
Kesimpulan dari presentasi kami, yaitu etika penelitian merupakan standar perilaku peneliti terhadap subjek penelitian serta sesuatu yang dihasilkan peneliti bagi masyarakat. Etika penelitian juga berkaitan dengan beberapa norma, yaitu norma sopan santun yang memperhatikan konversi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat. Cukup sekian presentasi kelompok 8 sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kamu sama mau tapi pakai timer jadi gak taging. Tanyanya si mau teh ada apa? Sudah? Sudah kan? Kelompok 9. Barusan kelompok berapa? 8. Ya, akan kelompok 8. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yang Dr. Mulyawan Septuandi Nugraha MAG dan MPD, dan kepada rekan-rekan saya yang bisa hadir di sore hari ini. Di sini saya dari kelompok 9, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang penulisan proposal penelitian, struktur proposal penelitian, menyusun proposal yang efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nabila. Baik, metode penelitian, komponen dalam metode penelitian kualitatif dan adalah alasan untuk menggunakan metode kualitatif, tempat penelitian, instrumen penelitian, tempat sumber dan penelitian, teknik pengumpulan dan teknik analisis data dan rencana pengunjungan pembahasan data. Dan untuk metode penelitian kuantitatif, untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotensi diperlukan metode penelitian. Untuk itu di bagian ini perlu didapatkan metode penelitian apa yang akan digunakan, apakah metode survei atau eksperimen. Menurut dan Madi 13 sampai 19.3 menjelaskan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan penentuan cara ilmiah yang mana berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Pengertian proposal penelitian. Proposal penelitian ialah usulan yang berisi rencana kegiatan penelitian yang disajikan secara penulisan untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang di sini dapat saja seperti lembaga atau institusi yang akan mensponsori atau membiayai penelitian tersebut, tempat atau sasaran penelitian, dan lembaga atau institusi yang meminta dilakukannya penelitian untuk keperluan penulis skripsi. Proses penelitian diperlukan untuk memproses persetujuan dari ketua jurusan atau ketua program bidang studi. Jenis-jenis proposal penelitian. 1. Proposal penelitian kualitatif. Penelitian yang dimaksud untuk mengungkapkan gejala secara holistik, kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri penelitian sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan instruktif, induktif, proposal, proses, dan makna. Perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.
Ciri-ciri penelitian kualitatif mewarnai sifat dan bentuk laporannya. Oleh karena itu, laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam, serta menunjukkan ciri-ciri naturalistik yang penuh keotentikan. Komponen penelitian secara garis besar. A. Latar belakang masalah. B. Fokus penelitian. C. Rumusan masalah. D. Tujuan penelitian. E. Manfaat penelitian. F. Kajian pustaka. 2. Proposal penelitian kuantitatif. Suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif induktif. Pendekatan ini dimulai dari rangka teori, gagasan para ahli atau pemahaman penelitian berdasarkan pengalaman yang kemudian dilembagakan menjadi usulan permasalahan dan solusi untuk memperoleh justifikasi. Verifikasi berupa dukungan data empiris di lapangan, isi dan setiap bagian, sistematika proposal penelitian kuantitatif. Kak. Terus, siapa sekarang? Selanjutnya, proposal 3, proposal penelitian pengembangan. Kegiatan yang menghasilkan rancangan atau produk yang dipakai untuk memecahkan masalah aktual. Dalam hal ini, kegiatan pengembangan ditekankan pada pemanfaatan teori-teori, konsep-konsep prinsip, atau temuan-temuan penelitian untuk memecahkan masalah-masalah skripsi, tesis, dan disertai yang ditulis berdasarkan hasil kerja pengembangan menuntut format dan sistematika yang berada dengan deskripsi, tesis, dan disertai penelitian karena karakteristik kegiatan pengembangan dan kegiatan penelitian tersebut berbeda. Kegiatan penelitian pada dasarnya berupa mencari jawaban terhadap suatu masalah, sedangkan pengembangan berupa penerapan temuan atau teori untuk memecahkan suatu permasalahan. Lalu nomor 4-nya, proposal penelitian kajian pustaka. Telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang ada dasarnya bertumpu pada penelaahan krisis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru atau untuk keperluan baru. Dalam hal ini, bahan-bahan pustaka ini diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru. Sebagai bahan dasar untuk melakukan dedukasi dari pengetahuan yang sudah ada sehingga teori baru dapat dikembangkan atau sebagai dasar pemecahan masalah. Isi proposal penelitian. Proposal penelitian mengemukakan 2 hal pokok, yaitu 1. Masalah yang akan diteliti dan 2. Metode penelitian. 1. Masalah penelitian adalah suatu yang ingin diketahui atau dipecahkan atau diatasi oleh peneliti melalui prosedur ilmiah. Dengan demikian, maka masalah penelitian perlu dirumuskan secara jelas atau operasional agar menjadi jelas serta untuk memperlihatkan kedudukan dan pentingnya diketahui atau dipecahkan. Maka masalah ini perlu diberikan latar belakang dengan memberikan informasi pendahuluan tentang situasi, tempat, dan waktu masalah itu yang terjadi. Latar belakang ini juga hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas tentang berbagai kesenjangan yang mungkin terjadi beserta akibatnya ataupun masalah itu tidak diketahui dan diatasi. Oleh karena itu, dalam mengawali suatu penelitian, yang utama dan terutama dilakukan ialah mengidentifikasi masalah. Kejelasan masalah membantu penelitian untuk memilih dan menentukan metodologi penelitian yang tepat. 2. Metodologi penelitian.
Metodologi penelitian ialah ilmu tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, metodologi penelitian menawarkan berbagai metode yang tepat dalam arti efektif dan efisien untuk mencapai tujuan penelitiannya. Dengan demikian, acuan utama dalam memilih metode penelitian ini adalah masalah penelitian, bukan menentukan metode penelitian yang terlebih dahulu merumuskan masalah penelitian. Selanjutnya, ciri-ciri dan syarat proposal penelitian. Ciri-ciri proposal riset penelitian yang baik menurut metode atau kaidah ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat kritis dan analisis. Nomor 2, membuat konsep dan teori yang tepat. Nomor 3, menggunakan istilah tepat. Selanjutnya, rasional atau masuk akal. Selanjutnya, objektif penelitian akan simpel yang ingin digunakan. Selanjutnya, konsistensi dalam menguraikan, menjelaskan kalimat singkat, padat, dan jelas. Yang terakhir, koherensi ataupun saling kait-mengaitkan. Lalu, syarat-syarat proposal penelitian. Yang pertama ialah tujuan dan masalah yang jelas. Yang kedua, teknik dan prosedur yang terinci. Yang ketiga, objektivitas penelitian akan sampel yang ingin digunakan. Yang keempat, kekurangan dalam penelitian harus diungkapkan secara terbuka dan jujur. Yang kelima, tingkat kevaliditas dan kehandalan data cermat. Nomor 6, kesimpulan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Nomor 7, objektivitas atau fenomena sesuai dengan kemampuan pengalaman dan motivasi peneliti. Baik, unsur dan elemen proposal penelitian. Proposal atau elemen penelitian diperlukan untuk mengawali suatu kegiatan penelitian. Proposal tersebut perlu dikaji atau disebutkan oleh pembimbing penelitian atau edukator dari pihak sponsor pemberi dana untuk memperlancar evaluasi atau kajian. Proposal perlu meninggikan format tertentu dalam hal susunan ini. Pengetikan dan pengesahan yang diminta oleh pembimbing atau evaluator dalam bab ini hanya format susunan ini hanya yang dibahas, sedangkan untuk format pengetikan data pengesahan silahkan mengacu pada pedoman yang berlaku. Untuk membahas format susunan isi proposal penelitian, pertama dibahas unsur proposal beserta keterkaitan antara unsur tersebut. Bahasan selanjutnya menyangkut tiap unsur tetapi dibahas secara singkat dan dalam keterkaitannya dengan unsur-unsur lainnya. Bahasan yang lebih panjang, lebar, dan terfokus hanya pada unsur-unsur yang dianggap terpenting diberikan pada bab tersendiri. Unsur-unsur proposal, isi proposal. Secara umum, isi proposal penelitian meliputi unsur-unsur sebagai berikut. 1. Judul. 2. Latar belakang dan perumusan permasalahan dan keaslian penelitian dan faedah yang dapat diharapkan. 3. Tujuan dan lingkup penelitian. 4. Tinjauan pustaka. 5. Landasan teori. 6. Hipotesis. 7. Cara penelitian. 8. Jadwal penelitian. 9. Daftar pustaka. 10. Lampiran. Prosedur penyusunan proposal penelitian. Pengembangan suatu proposal penelitian pada dasarnya bergantung pada keterampilan masing-masing penelitian. Dalam kenyataan sering dijumpai bahwa ketiadaan pegangan dalam menempuh langkah-langkah pengembangan proposal penelitian menuntun ke arah terhambatnya proses penyusunan proposal itu. Langkah 5, langkah-langkah pengembangan suatu proposal penelitian dan dibagi dalam 3 tahap, yaitu 1 tahap pra penyusunan, 2 tahap penyusunan, dan 3 tahap evaluasi proposal. Tidak dapat disangsikan lagi, pengalaman melaksanakan penelitian sangat membantu dalam mempersiapkan hal-hal yang penting dan menyusun proposal, namun kadang
terjadi meskipun peneliti memiliki pengalaman persoalan yang timbul adalah keberkaitan dengan satu, membuat keputusan tentang masalah apa yang akan diteliti. Dua, seberapa banyak peneliti memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang terkait dengan masalah yang dipilih. Dan tiga, bila proposal itu disusun untuk disajikan kepada lembaga yang akan memberikan dana, apakah masalah yang terpilih itu dapat disetujui oleh lembaga yang bersangkutan. Ketiga hal tadi bila tidak dikonfirmasi sering menjadi kendala keberhasilan penyusunan proposal penelitian. Untuk menghindari kendala itu, sebelum disusun suatu proposal penelitian perlu mengukur keputusan yang dibuatnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Satu, apakah masalah tersebut diambil sesuai dengan minatnya? Dua, apakah ia berada dalam batas kemampuan akademisinya? Dan tiga, apakah ia dapat memperoleh persetujuan dan lembaga yang berkepentingan? Konfirmasi pertanyaan pertama pada menjadi motivasi internal dalam menyelesaikan proyek dan mungkin dikerjakan itu dapat diperoleh dengan jalan melakukan analisis masalah secara mendalam dan hati-hati. Konfirmasi pertanyaan kedua dapat menjamin keberhasilan pencapaian tujuan. Ini dapat dicapai dengan melakukan penelaahan berbagai bahan pustaka yang relevan. Konfirmasi dicapai dengan menghindarkan hambatan yang timbul dan luar dari peneliti sendiri. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan konsultasi dengan lembaga yang menjadi tujuan diajukannya proposal atau bila tersedia dengan membaca aturan-aturan yang berlaku di lembaga yang bersangkutan. Secara umum, dalam penyusunan proposal penelitian, ada langkah-langkah yang sepatutnya ditempuh, yaitu satu, langkah-langkah pertama adalah memberikan tentang apa yang diteliti. Langkah kedua yaitu mencari ide yang relevan. Tiga, ide yang telah tergambar dalam pikirannya dipersempit sehingga apa yang akan diteliti menjadi jelas. Empat, langkah yaitu membuat rumusan masalah. Lima, mengkaji pentingnya masalah. Enam, menelaah bahan-bahan pustaka. Tujuh, mempertimbangkan pendekatan yang ada dilakukan. Dan delapan, merumuskan desain penelitian. Setelah terumuskan desain yang tepat menuju. 9, yaitu mencari alternatif alat pengukuran yang tepat. 10, langkah-langkah menentukan teknik analisis data yang tepat. 11, langkah memperbaiki desain. 12, merumuskan prosedur penelitian. 13, yaitu membuat draft proposal setelah tersusun draft. 14, yang terakhir adalah mendiskusikan draft dengan kolega untuk mendapat umpan balik. Biasanya ternyata masih belum menandai kembali ke langkah ke-7 sampai ke-12 bila sudah dianggap menandai masuk ke langkah 15, yaitu yang melakukan rintisan atau pilot studi. 16, langkah yaitu merevisi draft berdasarkan hasil penelitian rintisan. Dan ke-17, menyarankan proposal kepada lembaga yang berkepentingan. Sistematika penyusunan proposal. Bentuk suatu proposal yang berlaku di suatu lembaga kadang-kadang berbeda dengan yang berlaku di lembaga lain. Namun memiliki tujuan dan fungsinya unsur-unsur yang dapat suatu proposal penelitian sempatnya meliputi: satu, keberadaan penelitian terhadap masalah yang bersangkutan. Dua, penyataan masalah yang hipotesis. Tiga, jenis data yang diperlukan. Empat, sumber data atau subjek penelitian. Lima, alat pengumpulan data. 6, analisis data yang dilakukan. 7, rencana kegiatan. Unsur-unsur yang membuat dalam proposal disusun dalam suatu sistematika tertentu. Untuk penggunaan mungkin sistematika proposal yang berlaku di lingkungan dan bisa dijadikan pegangan dengan catatan bila di lembaga tempat diajukan proposal ada belum panduan restu setelah proposal diterima. Biasanya dibuat suatu kerangka acuan yang akan dijadikan pengganti baik oleh penyandang dana maupun oleh peneliti. Sistematika kerangka acuan sedikit berbeda dengan sistematika proposal. Baik, di sini kami membuka sesi tanya jawab kepada audien untuk bertanya, dan bila ada yang mau menambahkan, persilakan.
Yuk. Jadi lanjut. Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemateri, saya ingin sedikit bertanya ataupun ingin sedikit penjelasan dari ciri-ciri dan syarat proposal mengenai poin mana sih? Poin yang koherensi ataupun saling kait mengait. Maksudnya itu apa sih yang dimaksud dari ciri-ciri proposal dari poin saling kait mengaitkan? Ciri-ciri saling mengaitkan. Baik, terima kasih kepada Raffi Sohairi. Sebentar. Ini masih ada waktu banyak ini sok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai langkah-langkah dalam prosedur penyusunan proposal penelitian. Dalam langkah-langkah diantaranya tentang langkah ke-14 tentang mendiskusikan draft dengan kolega untuk mendapatkan umpan balik. Maksud dari langkah tersebut seperti apa? Butuh penjelasannya. Sekian, terima kasih. Ayo tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kan ini membahas tentang proposal penelitian. Nah, karena banyak seperti
kakak tingkat kita yang mengalami atau mahasiswa lain yang mengalami penolakan dalam proposal penelitian. Nah, dalam penolakan tersebut sekiranya yang paling sering terjadi kekurangan dalam segi apanya gitu? Apakah masalahnya kurang jelas atau metode tidak berkesinambungan antara metode dan judul atau gimana? Gitu. Terima kasih. Hai Bu Ruby ya. Apa? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Raffi Suhairi. Abstrak karya ilmiah tulisan tersebut langsung. Dari kumpulan ide dan gagasan yang ada pada paragraf-paragraf, sementara itu ringkasan terdiri dari ide dan gagasan yang ada pada kalimat. Kalimat diperoleh dari kumpulan kata-kata yang dikombinasikan dengan tanda baca dan angka. Karya tulis yang mudah dibaca dan dipahami harus memiliki karakteristik koherensi dan koherensi. Pengertian koherensi adalah kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf saling berkaitan dan berkesinambungan. Sementara pengertian koherensi adalah setiap paragraf dalam karya tulis saling berkaitan dan berkesinambungan. Kata kunci koherensi tulis. Baik, mungkin seperti itu. Kepada Saudara Ajis untuk diulang lagi pertanyaannya. Ayo gimana? Sok. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sis untuk penolakan dari proposal penelitian, yang mana yang sering ditolak itu karena judul yang diajukan terkadang tidak relevan atau
ataupun tidak memasuk kepada pengajuan judul proposal tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksud dari judul yang tidak relevan itu dalam sudut pandang gimana ya gitu? Dari segi apa gitu tidak relevan itu? Bantu menjawab. Bantu menjawab dari tadi pertanyaan sismunya apa saja sih maksudnya tadi teh dari segi kerelevanannya ya, mungkin dari segi relevannya keseringan judul ditolak itu kemungkinan antara judul dan metode penelitiannya. Kita bahas relevan itu apa? Maksud tadi kan jawaban dari pemateri bahwasanya judulnya tidak relevan gitu. Nah, maksud dari judul yang tidak relevan itu gimana gitu? Judul tidak. Maksud judul tidak relevan itu gimana gitu? Mungkin yang dimaksud materi gini sis, judul yang tidak relevan itu antara ada penelitian gitu, seperti seperti judulnya tidak sesuai dengan tujuan masalah ataupun teknik-tekniknya, mungkin seperti itu. Gini. Nah, untuk jawaban barusan, kalau judul tidak sesuai, katakan kita sebut judul tidak sesuai dengan metode atau pendekatannya. Tapi banyak juga alasan-alasan lain gitu. Sekiranya kita sudah baik, kita katakan judulnya sudah relevan atau kita proposal kita revisi dengan judul yang lebih relevan dengan isi atau metode penelitiannya. Nah, masih ada penolakan gitu. Selain dari judul lah, apalagi yang keseringan lah intinya mau gitu, Bos. Mungkin tidak memenuhi syarat-syarat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Aziz, yang mana tentang langkah-langkah draft tentang penelitian proposal, yang mana yang dibuat seperti satu bab pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teoritis, kerangka berpikir, hipotesis penelitian, dan bab ketiga, lokasi penelitian, waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validatis realitas, dan teknik analisis data.
Dari contoh draft proposal di atas dapat dilihat bahwa draft proposal seperti daftar isi. Draft ini juga seperti outline yang berfungsi memetakan dan memudahkan penulis atau peneliti untuk menyusun laporan. Mungkin hanya itu. Kepada Saudari Ajis, bagaimana? Oke, paham, 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 paham. Baik, di sini apa ada yang mau menambahkan atau menyanggah atau bertanya lagi? Mana? Gimana? Masih ada? Mungkin sudah kan? Ini penjelasan penting malah tidak banyak yang nanya nih. Ada Kang, satu lagi Kang. Ya, sok atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Atau gani? Paruman atau eta paruman? Sis, kurang mana gue like nanya. Kurang mana tuh ya? Dalam sistematika penyusunan proposal itu pada poin pertama yaitu keberadaan penelitian terhadap masalah yang bersangkutan. Nah, maksud dari kata tersebut seperti apa dan bagaimana? Kumaha Dri? Coba Saudara Andi pertanyaannya mohon diulangi. Dalam sistematika penyusunan proposal itu dalam poin pertama yaitu keberadaan penelitian terhadap masalah yang bersangkutan. Nah, maksudnya itu bagaimana?
Eta tenen heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pemateri, Tengah izin bertanya, dari ciri-ciri proposal kan ada namanya perumusan permasalahan. Apakah hal tersebut bisa dikatakan studi pendahuluan dalam penelitian? Berikan alasannya. Sekian, terima kasih. Izin menjawab, mungkin dalam pertanyaan yang Andri sampaikan itu, jadi itu adalah sistematika dalam pembuatan proposal. Otomatis sistematika itu kebagian dari struktur yang termuat dalam suatu proposal itu. Nah, dalam unsur-unsur dalam pernyataan pemakalah atau yang disampaikan dalam PPT bahwasanya unsur-unsur penelitian itu sistematikanya juga antar lembaga dan lembaga lain itu rata-rata semua sama. Nah, dalam kesamaannya tersebut itu salah satunya yang pertama itu meliputi tadi keberadaan penelitian terhadap masalah yang bersangkutan. Jadi penelitian dengan masalah itu hendaklah bersangkutan. Jangan sampai penelitiannya apa, masalahnya apa. Jadi penelitian dan masalahnya itu berbeda, bertolak belakang gitu. Atau ketidaksesuaian. Karena yang mungkin itu yang saya pahami dari materi sistematika tersebut. Mungkin yang lain ada yang menambahkan. Nah, masuk Saudara Sis Muhir. Nah, mungkin ini salah satu yang tadi penyebab tertolaknya proposal penelitian. Jadi penelitian dan masalah tidak saling bersangkutan, tidak saling berkaitan. Jadi antara penelitian dan proposal itu berbeda. Mungkin bisa masuk ke yang tadi. Ya, masuk. Nanya lagi ke Sarjana. Masuk. Oke. Bentar. Sudah belum? Sudah, Kang. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Materi setelah UTS ini adalah materi yang cukup berat karena memang kalian akan dihadapkan pada kenyataan untuk bersiap-siap melaksanakan penulisan. Coba ini dikeluarkan dulu ininya apa? Share screen ini. Share screen ini siapa tadi? Yang ngeluarin ini siapa? Neng Ratih, Kang. Ya, Kang. Belum keluar tuh, belum.
Stop, udah, ya. Oke, materi yang terkait dengan ini adalah tentang etika penelitian dan bagaimana melakukan kegiatan penelitian yang benar, cukup baik. Dalam konteks kepentingan penelitian, kita akan meliputi banyak hal. Beberapa buku yang bisa dipakai untuk etika penelitian, ini salah satunya. Nah, kita akan coba bahas hal-hal yang sangat urgent ya. Kenapa ada etika dalam penelitian? Kenapa juga kita perlu untuk melakukan belajar tentang etika penelitian? Bagaimana cara melaporkan dan melakukan pengetahuan tentang konflik kepentingan dan konflik komitmen, hubungan dalam kelompok penelitian, dan seterusnya, banyak sekali. Mungkin materinya nanti akan kita coba share untuk bahan kalian juga untuk belajar. Apa itu etika penelitian? Ini kalau kata Richard Feynman, semacam integritas ilmiah. Integritas itu adalah kesatuan kata antara ucapan dengan perbuatan. Prinsip pemikiran ilmiah yang mengedepankan kejujuran. Kalau bicara kejujuran, berarti dalam penelitian itu bisa salah dan boleh, sangat mungkin salah, tapi tidak boleh bohong. Jadi kalau kalian melakukan penelitian skripsi, hasilnya ternyata kurang begitu bagus, artinya di lokasi penelitian itu artinya tidak begitu membuat kalian puas, itu bukan berarti harus direkayasa sehingga hasilnya jadi bagus. Itu bukan begitu. Justru ketika kondisinya begitu, kita harus melihat sisi yang lain. Kenapa kok negatif? Kenapa kok kurang bagus dan seterusnya. Jadi bukan mengubah data yang ada di lapangan hanya gara-gara pengen hasilnya bagus terus direkayasa. Itu nggak boleh. Syarat umum penelitian ilmiah itu ada silence, ada credibility, ada legitimasi. Tadi yang disebutkan dalam perdebatan atau obrolan-obrolan kalian, sesungguhnya sudah ada yang nyangkut pada persoalan-persoalan ini. Cuma nanti ketika membahas tentang bagaimana menyusun proposal, ini yang lain cerita, ada lagi tahapan lainnya. Salience ini adalah merefleksikan relevansi karya ilmiah yang mampu merespon kebutuhan masyarakat. Kalian jurusan hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah itu berarti prodi atau program studi yang sangat bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Kenapa? Karena terkait dengan muamalah. Muamalah itu aktivitas yang setiap hari dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat membutuhkan pengetahuan, pemahaman yang benar tentang bagaimana bermuamalah sesuai dengan syariat. Tanggung jawab kalian sebetulnya berat kalau mau dihitung dari sisi prodi. Tidak hanya lulus dan lolos jadi sarjana hukum ekonomi syariah. Tapi lebih daripada itu, apakah nanti riset yang kalian lakukan itu bisa merespon kebutuhan masyarakat atau tidak? Karena jujur saja kita akan melihat masyarakat kita masih berperilaku muamalah itu banyak yang tidak sesuai dengan syariah. Jangan kemudian kalian anggap ketika ngomong syariah itu radikal gitu. Ngomongnya, wah ini pasti tidak Islaminya Islam yang cenderung radikal lah gitu. Enggak begitu. Berbicara syariah itu berarti berbicara tentang bagaimana kita
Menjaga masyarakat agar tidak atau agar masyarakat itu bisa melaksanakan hukum sesuai dengan maqasidus syariah. Gitu. Itu syarat umum penelitian pertama. Perlu dibuat sebuah riset yang memang itu merespon kebutuhan masyarakat. Nah, makanya kalian kan sudah pernah diminta untuk menyusun kira-kira ajuan proposal riset kalian apa saja. Ini buat kalian yang semuanya grup HES, mungkin berbeda dengan PAI. Kalau PAI sudah ada rumusan judul tiap orang, karena mengajukan langsung ke ketua prodi. Coba kalian nih ngobrol langsung dengan Kang Bari, atau sudah belum? Sudah atau belum? Sudah, Kang. Sudah, Kang. Kalau sudah, Semua ada di Sarah, Kang. Sudah, Ya. Kang. Coba dipastikan apakah rumusan judul yang kalian sudah buat itu akan kalian lanjutkan dalam sebuah proposal kah atau tidak. Karena ini penting, jangan sampai begini. Kalian nulis proposal sekarang, tapi tidak dijadikan dasar nanti untuk penulisan proposal di penulisan proposal nanti untuk seminar proposal. Kan rugi sebetulnya. Ya, rugi. Yang kedua, credibility. Credibility itu mencerminkan kemampuan penulis untuk memenuhi persyaratan teknis dan standar keilmuan, sehingga dapat diterima oleh pengguna ilmu dengan jaminan informasi yang diberikan akurat. Akurat itu tepat, gitu. Valid. Valid itu artinya sahih. Kemudian, dan memiliki kualitas tinggi. Kemudian yang ketiga, credibility, legitimasi. Menggambarkan suatu karya ilmiah yang harus bebas dari bias. Itu bukan dibaca bias ya. Bias. Bias itu apa? Bias itu kalau bahasa sederhananya ambigu. Memiliki makna ganda gitu. Bias itu tidak sesuai dengan kenyataan. Realitanya seperti ini, tetapi kenyataannya seperti ini, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kemudian, nah kita lihat lagi, apa itu disebut dengan etika research atau research ethics? Ini yang disebut dengan research ethics itu adalah terkait dengan kalau dalam bahasa Latinnya moral ya, kalau dalam bahasa Yunaninya etika. Etika itu dari kata ethos. Kalau dalam bahasa Islamnya, bahasa Arabnya ya akhlak, akhlak karimah. Maksudnya apa sih? Berbicara research etik itu sebetulnya berbicara tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang peneliti. Jangan sampai seorang peneliti itu keluar batas dari apa yang seharusnya dia tidak lakukan. Secara etimologi dari dua kata tadi, moral dan etika, mores dan ethos, dapat kita lihat kalau moral itu artinya adat atau kebiasaan. Menunjukkan perbedaan antara apa yang baik dan apa yang jahat di kehidupan sehari-hari. Itu moral, ya, moral. Kalau etika itu artinya kebiasaan atau tradisi. Istilah yang biasa disebut sebagai studi filosofis tentang prinsip-prinsip di atas moral. Jadi moral, etika di atasnya. Nah, kalau dalam Islam lain lagi ceritanya. Ada lagi akhlak. Kalau ditanya akhlak itu apa? Akhlak itu adalah perilaku sesuatu yang dilakukan tanpa disadari. Artinya refleks. Bisa terjadi dalam konteks yang bisa tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Nah, etimologi dari dua kata itu berbicara pada satu pikiran. Apa? Baik etika ataupun moral merupakan hasil dari evolusi menuju masyarakat standar perilaku. Maksudnya standar perilaku itu artinya setiap perilaku itu ada standarnya. Contoh, bermedia sosial, itu harus ada etikanya. Kalau kamu nggak punya etika dalam bermedia sosial, bisa dipastikan nih, kamu akan menganggap orang yang ada di luar sana itu nggak bakalan lihat apa yang kamu posting. Ketika kamu nulis sesuatu yang menurut kamu biasa-biasa aja, tapi ternyata direspon oleh orang yang menerimanya adalah sesuatu yang membuat orang sakit hati.
karena lahirnya ujaran kebencian atau hate speech. Kamunya sendiri nggak merasa bahwa itu adalah hate speech. Kenapa? Karena ini mah ada hak saya atau ngomong. Nah, jadi artinya begini, hak kita sebagai manusia itu dibatasi oleh hak orang lain. Maka disitulah kemudian adanya standar perilaku yang kita sebut dengan etika. Nah, dalam penelitian, dalam research nih, etika atau dasar-dasar dari etika research itu atau etika penelitian itu apa saja sih? Pertama ada kejujuran. Kejujuran, harus jujur. Jujur. Jadi nggak boleh apa? Nggak boleh bohong. Kalau kamu ngutip dari buku A, kamu tuliskan rujukannya dari mana. Tentu dengan melakukan parafrase. Kalau kamu ngutip pendapat B, kamu kutip referensinya apa, judulnya apa, penerbitnya siapa, penulisnya siapa, dan seterusnya. Itu yang pertama, kejujuran. Yang kedua adalah skeptis. Skeptis itu adalah sikap tidak langsung percaya. Artinya selalu meragukan sesuatu yang kamu boleh jadi itu keliru. Atau benar pun belum tentu juga benar kalau kamu nggak lihat dasar atau sumber aslinya. Contoh begini, kalau kamu mengutip nih dari sebuah artikel, kalau kamu mengutip buku yang dikutip oleh si artikel tersebut, atau kamu lihat skripsi orang deh gitu, skripsi orang tuh ada kutipan, si penulis skripsi nanti nulis kutipan, terus kamu kutip apa yang dikutip oleh si penulis kutipan di bukunya itu. Nah itu tuh berarti kamu nggak punya sikap skeptis. Kamu percaya aja bahwa yang ditulis oleh si penulis skripsi itu benar gitu. Padahal belum tentu. Makanya harus dibuktikan. Caranya gimana? Ya kamu cari sumbernya dong kalau gitu. Kemudian yang ketiga, ada nilai dasarnya keadilan. Apa keadilan itu maksudnya? Keadilan itu apa yang kamu sampaikan harus benar-benar memenuhi rasa adil. Jadi kalau misalkan cerita tentang penelitian itu pasti hasilnya kalaupun ada baiknya pasti ada sisi yang kurang bagus. Maka tetap disebutkan kelemahannya apa, kelebihannya apa. Itu jadi adil tuh. Dan menunjukkan dua sikap ini, keadilan ini, itu menunjukkan kita objektif sebetulnya dalam melihat sesuatu. Dan yang ketiga ada disebut dengan kolegialitas. Kolegialitas itu apa? Kaitannya dengan adanya kolega. Kolega itu kawan, teman. Jadi melakukan etika research itu kita melakukan kebersamaan dengan orang lain. Apakah itu penting dilakukan? Penting dong. Karena peneliti itu tidak bisa kerja sendirian. Dia pasti akan dibantu juga oleh orang-orang lain. Penjelasan panjang lebar ini, nanti mungkin kalau mau kita kirim aja file PDF-nya, silakan dibaca. Walaupun ini juga akan menimbulkan banyak lagi pertanyaan ya, karena ini banyak sekali hal-hal yang harusnya kalian teliti dalam melakukan penelitian. Oke, sekarang akan mungkin masuk pada materi tentang struktur proposal. Proposal itu strukturnya kamu harus lihatnya dari mana? Dari buku pedoman yang ada di kampus. Yaitu buku pedoman penyusunan skripsi. Oke, sebentar. Kita lihat dulu. Coba kita lihat ini. Oke. Kelihatan nggak? Ya, oke. Kelihatan apa? Ya, coba lihat di sini. Research yang dilakukan oleh kalian itu ada 3 jenis. Ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif, ada yang
PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, khusus untuk HES, sekali lagi, untuk HES khusus itu lebih mendalami materi tentang penelitian kualitatif. Oke. Kenapa? Karena memang hampir rata-rata atau banyak bahkan itu penulisannya adalah di kualitatif. Pertanyaannya, bagaimana kualitatif itu harusnya dilakukan? Bagaimana cara menyusun proposalnya? Ini nih, ada yang disebut dengan sistematika penulisan kualitatif. Jenisnya ada etnografi, studi kasus, fenomenologi, grounded teori, naratif, atau historis. Ini yang diulek-ulek nih ya, diulek-ulek. Nah, ini semua pernah atau belum ya disampaikan. Kalian harus memahami penulisannya dengan benar. Nanti juga ada rincian bagaimana ini harus dibuat. Di sini ada penjelasannya nih. Ada penjelasan isi sistematika proposal penulisan kualitatif sampai dengan bagian ini. Kalau ini yang kuantitatif nih, yang sebelah kanannya kuantitatif. Lalu ini penjelasannya juga. Lalu yang bagian ini adalah action research atau penelitian tindakan. Nah, untuk struktur skripsi, kelak kalau kamu menyusun skripsi, ini ada strukturnya atau sistematikanya. Dari mulai pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, ada simpulan dan saran. Di sini ada pedoman observasi, wawancara, hasil observasi, hasil wawancara, dan pendukung. Ini penjelasannya. Nah, nanti kalau kalian menyusun skripsi, ini strukturnya, kalau kualitatif. Nah, sekarang kita lihat, ketika sudah diketahui strukturnya, terus gimana cara nulisnya? Nah, ini cara nulisnya gimana? Akang sudah pernah buatkan ini. Praktik. Nih. Praktik penyusunan ini. Belum berubah ya? Kalau di sini sudah berubah. Oh, salah. Share screen-nya salah. Nih, ada yang disebut dengan sistematika penulisan proposal untuk kualitatif. Ini judul diisi oleh mahasiswa. Olehnya siapa, namanya, name-nya seperti apa. A-nya latar belakang masalah, B fokus dan subfokus penelitian, C rumusan masalah, D kegunaan hasil penelitian. Ada teoritik, ada praktis. Lalu ada kerangka berteoritis, ada hasil penelitian yang relevan, ada tujuan penelitian, ada waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode dan rancangan penelitian, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik dan prosedur analisis data. Ini daftar pustaka. Tulis. Nah, kamu nih nanti untuk mencari sumber bacaan, akan disimpulkan di sini nih. Sumber bacaan untuk proposal skripsi nanti buatlah di buku artikel ilmiah nih. Ini adalah sebuah web yang kamu bisa mendapatkan buku-buku digital. Nih, ini alamatnya ini ya. Ini kalau kamu pengen tahu, kita buka nih satu contohnya. Bentar. Nih, perhatikan baik-baik. Nih, alamatnya id.zlibrary_asia.se. Kamu nanti silakan untuk login dulu. Kalau kamu login di sini nih, di ulek-ulek nih, di bagian 3 nih. Nih,
Nanti kamu masuk, kemudian kamu daftar. Nanti masuk ke email. Daftarnya pakai email. Ya. Buku apa saja Kang yang ada? Nih kita lihat. Buku apa saja ada di sini. Buku metode penelitian, filsafat ilmu, metode penelitian kuantitatif, dan lain-lain ada di sini semua. Nih, ini bisa di-download dan ini gratis, tidak bayar. Tapi kalau kamu hanya daftar satu email saja, kamu hanya bisa dibatasi 10 buah ke-downloadnya. 10 buah. Jadi kalau kamu mau download lagi, besoknya download lagi. Contoh nih, kita pengen tahu nih, hukum ekonomi syariah, ada nggak kira-kira bukunya? Hukum ekonomi syariah. Nah, ini ada bukunya nih. Tuh, masa nggak tertarik? Teori hukum ekonomi syariah. Tuh. Ada lagi bukunya, Hukum Ekonomi Islam. Dari teori hukum ekonomi Islam sampai dengan Pranata Ekonomi Syariah. Politik hukum ekonomi syariah di Indonesia. Ini buku-buku yang bisa di-download. Dan kamu bisa jadikan buku-buku ini sebagai referensi saat kamu nyusun skripsi. Daripada kudu copy paste tina skripsi nu heubeul nu geus mending kamu ini. Ya. Oke. Lalu lanjut lagi sekarang. Balik lagi ke file Word yang tadi. Ini nih. Ketika berbicara tentang sumber rujukan, nih rujukan-rujukannya ini. Ada Google Scholar, udah pernah tahu kan Google Scholar mah. Ada semanticscholar.org, ada garudakemdikbud.go.id, ada morarep.kemenag.go.id juga, ada Science Direct juga. Kalau untuk skripsi, kamu boleh cari dari link-link digital library atau repository yang ada di perguruan tinggi. Kamu cari ke digital library-nya seperti ini eprince.walisongo.ac.id, kamu cari itu yang namanya hukum ekonomi syariah S1, kamu lihat skripsi-skripsi yang ada itu seperti apa. Gitu. Terus nanti ketika kamu mencari skripsi-skripsi yang sama itu dijadikan sebagai bahan untuk kamu melakukan research. Dan itu bisa dijadikan sebagai kutipan nanti. Karena termasuk dalam istilah prior research. Prior research itu artinya penelitian terdahulu. Ya. Oke, mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan minggu depan akan bisa hadir secara offline di kampus. Nanti kita akan coba bahas yang terkait dengan materi penyusunan proposal skripsi untuk mata kuliah atau jurusan hukum ekonomi syariah. Untuk Sarah, tolong nanti kirimkan daftar nama mahasiswa dan judul-judulnya, kirim ke Japri, Kakang, untuk nanti kita telaah bagaimana kelanjutan dari penulisan proposalnya. Oke. Baik, Akang. Itu saja yang bisa disampaikan. Sudah 17.40. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.